Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Shalom, selamat pagi anak-anak SD Kristen Terang Bangsa, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Hari ini hari yang baru, sukacita yang baru, semangat yang baru. Bersama Tuhan Yesus kita mau bersama-sama belajar hari ini. Nah, sebelum kita belajar, Miss Priska mau ajak anak-anak siapkan hati. Kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan hari ini. Yuk ambil sikap duduk yang terbaik. Kita mau arahkan hati kita mau arahkan hidup kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Miss Priska akan ajarkan sebuah lagu baru. Miss Priska berharap lagu ini bisa memberkati setiap kita semua ya. Kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita mau sembah Tuhan. Engkaulah selalu
Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita bertemu kembali ya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami siap untuk mendengarkan dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Beri kami hikmat pengertian yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak, ke firman Tuhan hari ini kita akan buka di dalam kitab Amsal. Kitab Amsal pasal 6 ayat 6. Kitab Amsal itu ada di Perjanjian Lama ya. Miss kita akan bacakan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Sekali lagi, Miss Nita akan bacakan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah anak-anak, di dalam Alkitab ini kita dikatakan bahwasanya kita belajar daripada semut. Padahal kita ketahui semut itu adalah binatang yang kecil. Kadang-kadang kalau kita lihat saking kecilnya sepertinya tidak ada artinya, tetapi di dalam Alkitab dikatakan kita harus belajar kepada semut. Apa sih yang akan kita pelajari dari semut, binatang yang sangat kecil ini? Yuk sama-sama kita belajar ya. Kok kita lihat semut itu selalu hewan yang selalu ada di mana-mana. Di dapur ada, di ruang tamu ada, di ruang makan ada, bahkan kalau kita sedang santai ada di luar, dia pun ada, di pohon ada. Nah, ketika kita melihat semut, selalu kita melihat semut itu selalu bekerja. Bekerja apa? Mencari makan. Tidak pernah kita lihat semut hanya dalam keadaan diam. Selalu dia bergerak ke sana kemari mencari makan. Mereka bekerja secara bersama-sama mengumpulkan makanan. Jadi kita sebagai anak Tuhan haruslah meniru sikap daripada semut ini. Kenapa? Suka bekerja, tidak malas. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kita sudah mulai di dalam pembelajaran online, ingat, segala bentuk kemalasan harus ditinggalkan. Jangan kalah kepada semut. Semut yang kecil bisa bekerja terus. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberikan Tuhan banyak sekali kelebihan, harus menyingkirkan segala bentuk kemalasan. Kita harus rajin, terutama ketika kita diberikan tugas kepada dari guru ataupun orang tua yang memberi tugas, harus semangat, kita kerjakan. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian kedua, kenapa kita harus belajar dari semut? Kita belajar dari semut adalah karena semut itu pantang menyerah. Jadi kalau kita lihat semut bersama teman-temannya selalu beriringan, berjalan, mencari makan. Kemudian misalnya kita matikan begitu ya, tiba-tiba apa yang terjadi? Apakah mereka berhenti? Oh tidak, mereka tetap melanjutkan perjalanan terus mencari makan. Kalau kadang-kadang kita jengkel ya melihat semut ini kok nggak ada habis-habisnya, lalu disemprot. Apa yang terjadi? Ternyata dari belakang sana atau dari kiri kanan teman-temannya tetap membuat barisan-barisan baru lagi untuk mencari makan. Jadi mereka tidak ada patah semangat meskipun mereka menghadapi suatu situasi yang tidak diinginkan, tetapi mereka tetap semangat terus mencari makan. Nah, begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang diberkati harus tidak boleh patah semangat. Pada saat misalnya kita mengerjakan tugas, kita tidak bisa. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus patah semangat? Jangan ya. Mari kita cari jalan keluar. Misalnya tanya sama Bapak Ibu Guru, Miss dan Sir, tanya kepada orang tua, tanya kepada kakak, tetap pasti ada jalan keluarnya. Jadi jangan patah semangat ya. Kemudian ada lagi, kita belajar dari semut dalam hal apa? Dalam hal dia mengumpulkan makanannya. Jadi mereka pada saat musim panas, semut-semut ini selalu mempersiapkan diri dengan mencari makanan, mengumpulkan makanan untuk menghadapi musim dingin. Coba kalau kita perhatikan, semut-semut itu tidak mengenal waktu. Pada saat mereka mengumpulkan makanan, mereka beriring berjalan bersama-sama, bekerja sama, mengumpulkan makanan terus hingga jika terjadi musim dingin di mana mereka tidak bisa bekerja, tetapi mereka sudah punya stok makanan yang banyak. Nah, ini mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh boros.
kita harus menabung. Jadi misalnya menabung bukan hanya dalam bentuk uang ya, bisa juga dalam bentuk hal yang lain. Misalnya, 2 bulan lagi atau 1 bulan lagi mau akan ada PHT ulangan. Mulai dari sekarang, ayo kamu belajar. Itu namanya menabung. Menabung dalam hal belajar sehingga pada saat dilakukannya PHT, kamu sudah siap. Jadi tidak harus terburu-buru. Misalnya lagi contoh yang lain, kamu ingin mempunyai sepeda, tetapi untuk minta kepada orang tua kamu merasa sungkan, merasa malu karena orang tua tidak banyak kebutuhannya. Akhirnya kamu menabung sedikit demi sedikit. Hari ini dapat uang jajan, misalnya dapat sisa uang jajan 5.000, ditabung. Dapat sisa jajan 1.000, ditabung. Akhirnya lama-lama tabungan kalian pun juga akan semakin banyak. Nah, ketika waktunya tiba, buku tabungan atau celengannya dibuka, uangnya jadi banyak. Kamu bisa membeli sepeda yang kamu inginkan. Nah, gitu ya anak-anak. Jadi hari ini kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu dari perilaku semut. Pertama, karena semut itu rajin. Kedua, pantang menyerah. Ketiga, semut itu suka menabung. Dalam hal ini adalah menabung makanan. Ayo anak-anak, kita tidak boleh kalah dari semut yang kecil ini. Kita harus lebih lagi, harus lebih semangat lagi. Ikuti yang bagus, sikap yang bagus dari semut ini, pasti kita akan menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang diberkati apapun yang kamu inginkan. Jika kamu tetap rajin, kamu tidak pantang menyerah, kamu selalu mempersiapkan segala sesuatunya, pasti kamu begitu ya anak-anak. Nah, demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua, kita menjadi pribadi yang lebih luar biasa. Oke, selamat belajar, selamat melakukan aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.